Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan update kegiatan KPK termasuk juga penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK ya. Yang pertama terkait dengan klarifikasi LHKPN Kepala BPN Jakarta Timur. Jadi teman-teman juga sudah tahu, benar ya, hari ini tadi tim Direktorat LHKPN mengundang yang bersangkutan dengan didampingi oleh istrinya untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK. Saat ini masih dilakukan klarifikasi oleh tim ya. Mudah-mudahan nanti beberapa waktu ke depan sudah selesai. Dan tentu yang dilakukan oleh tim Direktorat LHKPN tersebut adalah mendalami asal-usul dan perolehan harta ataupun aset dari saudara SH ini begitu ya, sebagaimana yang disampaikan di dalam LHKPN-nya yang sudah dilaporkan kepada KPK. Artinya apakah sudah sesuai dengan faktual harta yang dimiliki tersebut dengan yang dilaporkan. Karena ketika tim Direktorat LHKPN KPK melakukan klarifikasi, kami pastikan sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan secara faktual ke lapangan oleh tim dari LHKPN KPK. Klarifikasi LHKPN ini merupakan rangkaian proses begitu ya untuk memastikan bahwa kepatuhan dan kebenaran pelaporan dari LHKPN penyelenggara negara tersebut sesuai dengan faktual begitu ya. Sehingga gambarannya begini ya, di dalam kegiatan klarifikasi itu tim akan menanyakan begitu ya terhadap yang bersangkutan dan dia akan membuktikan gitu ya harta kekayaan yang sudah dilaporkannya di dalam formulir LHKPN tersebut. Nah, tentu kami sebelumnya kan karena sudah ke lapangan, maka kami memiliki data juga begitu ya terkait dengan harta kekayaannya tersebut, sehingga terjadilah cross check begitu ya di dalam forum tersebut begitu. Nah, berikutnya nanti kalau sudah selesai tentu kami lakukan analisis lebih jauh terhadap harta kekayaan yang dilaporkan tersebut. Perlu juga teman-teman pahami dan kami informasikan bahwa sebenarnya hari ini KPK juga melakukan klarifikasi LHKPN kepada wajib lapor LHKPN lainnya, gitu ya. Artinya KPK lakukan klarifikasi itu bukan hanya yang sudah viral di pemberitaan. Oke, kalau SH ini kan kemarin sempat ramai ya. Tapi hari ini kami juga melakukan klarifikasi terhadap pihak lain yang tidak ada di dalam pemberitaan. Saya kira teman-teman belum atau tidak ya memberitakan terkait dengan wajib lapor LHKPN ini. Hari ini dilakukan. Mengapa? Tentu ini sebagai wujud komitmen KPK untuk proaktif begitu ya. Dalam upaya memastikan LHKPN yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara ataupun wajib lapor telah diisi dan dilaporkan sesuai dengan faktanya gitu ya. Jadi sekali lagi kami menindaklanjuti klarifikasi itu bukan karena sudah ramai di dalam pemberitaan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan kan untuk tahun 2022 lalu itu 195 orang wajib lapor yang sama seperti halnya Kepala BPN di Jakarta Timur diundang ke sini ke Gedung Merah Putih ya. Termasuk hari ini ada yang lain juga selain dari BPN tadi. Pada kesempatan ini kami juga sekaligus mengingatkan kepada para penyelenggara negara ataupun wajib lapor LHKPN untuk segera melaporkan LHKPN secara periodik tahun 2022 ini yang batas waktunya nanti pada tanggal 31 Maret 2023. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya tadi teman-teman juga sempat banyak pertanyaannya kepada kami terkait dengan bagaimana tindak lanjut pemeriksaan kepada Direktur Penyelidikan KPK, gitu ya. Perlu kami sampaikan, kami membenarkan ya bahwa
sebagai tindak lanjut koordinasi antara Inspektorat KPK, kemudian Direktorat LHKPN KPK, dan Dewas KPK yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, maka hari ini Dewan Pengawas KPK melakukan klarifikasi kepada Direktur Penyelidikan KPK. Tentu kami menyerahkan sepenuhnya proses ini sesuai dengan wewenang dan tugas dari Dewan Pengawas KPK. Kami yakin dan meyakini bahwa Dewas KPK akan profesional dan independen di dalam melakukan pemeriksaan dan klarifikasi. Sehingga kami mengajak pada masyarakat untuk menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung ini, ya, dan sehingga juga tidak menyebarkan opini ataupun narasi-narasi yang justru kontraproduktif dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh KPK ini. Kemudian kami juga ingin menyampaikan, tadi pertanyaan dari teman-teman ini juga cukup ramai terkait dengan kondisi tahanan KPK atas nama LE, begitu ya. Karena tadi pertanyaannya apa benar Pak LE di rutan KPK kemudian menu makanannya diberi apa tadi, ubi busuk begitu ya, di dalam rilis yang disampaikan oleh penasihat hukumnya. Kami ingin sampaikan, KPK dalam mengelola rumah tahanan tentu dilakukan secara patut dengan memedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku, gitu ya, termasuk dalam penyediaan konsumsi bagi para tahanan KPK di rutan cabang KPK. Karena kita tahu tidak hanya di Gedung Merah Putih ini, ada di C1, ada di Pom Dam Jaya, dan kemarin juga sudah dibuka juga rutan KPK di Pom AL, gitu ya. Kemarin sudah dilakukan peresmiannya. Kami memastikan selalu menjaga kualitas sajian dan pemenuhan konsumsi para tahanan KPK melalui catering. Jadi konsumsi ini bukan oleh petugas rutan atau oleh KPK sendiri, oleh catering pihak ketiga, ya. Tentu sesuai dengan ketentuan ya. Jadi jangan dibayangkan kemudian ada misalnya tanda kutip pemewahan misalnya atau perlakuan yang berbeda dengan tahanan di rutan ataupun lapas yang lain begitu ya. Ada standarnya. Adapun kepada tersangka LE, KPK menyajikan menu sesuai permintaannya. Karena teman-teman saya yakin sudah tahu ya, permintaan dari yang bersangkutan kan tidak makan nasi begitu kan. Tapi kemudian diganti ubi. Jadi kami penuhi itu. Kami menghormati bagaimana kemudian hak-hak tahanan KPK, sehingga ketika ada permintaan hak dasarnya, yaitu konsumsi atau makan, yang katanya tidak bisa makan nasi, maka diganti menjadi ubi sesuai dengan permintaannya. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa pergantian menu tersebut tetap mengacu pada standar biaya masukan yang berlaku dan juga kualitas makanan yang dikonsumsi, begitu ya. Sehingga saya kira tidak benar kalau kemudian ubi yang diberikan kepada yang bersangkutan busuk misalnya. Karena ada standarnya, apalagi kemudian yang melakukan adalah catering pihak ketiga, itu tentu sangat-sangat ketat ya. Dari segi kualitasnya, dari segi pemenuhan gizinya dan lain-lain itu sudah sangat kami perhatikan kepada semua tahanan KPK, termasuk Pak LE, gitu ya. Termasuk soal kesehatan, kami pastikan KPK juga memantau kondisi kesehatannya, seluruh tahanan KPK, termasuk Pak LE ini. Ya, dokter rutan KPK berjaga 24 jam. Ya, ketika kemudian ada keluhan dari tahanan KPK, pasti ditindaklanjuti. Dokter KPK akan hadir, kemudian memeriksanya. Kalau memang kebutuhannya harus dibawa misalnya ke rumah sakit untuk kontrol kesehatan, pasti kemudian juga dibawa oleh pengawal tahanan KPK. Ya, kami fasilitasi untuk check up, misalnya kalau dalam LE ini, Pak LE ini ke RSPAD, ya kami bawa ke sana. Kalau kemudian disampaikan tidak dilakukan pengobatan, pemeriksaan oleh rumah sakit, saya kira ini juga salah, gitu ya. Tidak benar, kami sampaikan. Karena tentu rumah sakit RSPAD juga ada standarnya ketika menerima pasien, pasti dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan termasuk pengobatan apa yang menjadi keluhannya. Dan semua terekam,
Gitu. Kami punya rekodnya semua, gitu ya. Sehingga sekali lagi tidak benar apa yang kemudian disampaikan oleh penasihat hukumnya. Kami juga tidak tahu apa maksud dari penasihat hukum menyampaikan demikian, tetapi yang pasti kami tidak terganggu dalam proses penanganan perkara ini. Kami lakukan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan. Kemarin kami sudah update, lebih dari 90 orang sudah dilakukan pemeriksaan, termasuk apa saja yang telah disita. Ya. Misalnya ada uang, cash, ya, kemudian ada uang yang dibekukan, ada emas batangan, mobil dan sebagainya, lebih dari 100 miliar. Uang itu sudah ada berada di KPK. Tentu nanti akan menjadi barang bukti dan pada gilirannya pasti kemudian kami optimalkan untuk bisa dirampas untuk negara. Itu untuk kondisi tahanan LE, gitu ya. Kemudian berikutnya, kami juga ingin sampaikan perkembangan penanganan perkara yang lainnya. Jadi kami ingin mengumumkan satu kegiatan atau dua ya, proses kegiatan penyidikan baru oleh KPK. Yang pertama, KPK menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida di Yogyakarta. Jadi dari fakta-fakta persidangan, setelah kami analisis fakta-fakta hukumnya, ternyata kemudian KPK menemukan ada pihak lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga kemudian kami tetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Namun demikian, siapa orangnya? Pasti teman-teman sudah tahu, nanti pada saatnya kami akan umumkan. Ya. Kemudian apa yang dia lakukan sehingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pasal-pasalnya. Namun demikian terkait dengan perkara ini juga kami ingin sampaikan, untuk perkara ini kan sebelumnya telah menetapkan beberapa orang tersangka ya, dan kemudian sudah diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Ada Heri Sukamto dan kawan-kawan ya, yang putusannya kemarin sudah dibacakan oleh hakim, masing-masing dipenjara dengan 8 tahun dan 9 tahun, serta membayar denda 400 juta dan uang pengganti 27,5 miliar rupiah. Jadi dari putusan hakim kemudian kami pelajari, sehingga kami menetapkan pihak lain sebagai tersangka. Satu orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin juga sempat banyak pertanyaan dari teman-teman terkait bagaimana tindak lanjut penanganan perkara di Mahkamah Agung. Kami ingin sampaikan pada sore hari ini, kemudian KPK juga tetapkan tersangka GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dengan pasal gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi sebelumnya kan dan sedang berproses, itu kan GS ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap, begitu kan ya. Nah saat ini dari kemudian pengumpulan alat bukti, proses penyidikan dengan tersangka GS ini, tim penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain, yaitu dugaan penerimaan gratifikasi, dan kemudian kami telusuri uangnya. Ternyata kemudian ada dugaan disamarkan, disembunyikan, dibelanjakan terhadap atau terkait dengan aset-aset yang memiliki nilai ekonomis. Sehingga kemudian KPK tetapkan kembali sebagai tersangka untuk pasal gratifikasi 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan juga pasal tindak pidana pencucian uang. Tentu kami ingin sampaikan di sini, setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, baik itu pasal-pasal korupsi, yaitu pasal 2, pasal 3, ataupun pasal-pasal penyuapan, pasti kemudian kami telusuri dan dalami dengan mengoptimalkan diterapkannya tindak pidana pencucian uang, termasuk untuk tersangka GS ini. Tentu tujuannya untuk mengoptimalkan nantinya ya, terhadap aset recovery, hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh para pelaku ini. Sambil menunggu nanti kami terus dorong pemerintah dan legislatif untuk mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset
kami lakukan penerapan dengan TPPU. Tindak pidana pencucian uang, harapannya di akhirnya nanti kami akan buktikan di hadapan majelis hakim untuk merampas seluruh aset-aset yang dimiliki oleh para koruptor. Saya kira itu beberapa perkembangan dari penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Oke, sebentar di sana dulu, silakan. Halo. Ya, mau nanya soal ini. Tadi kan yang kena TPPU baru Ghazal Basaleh. Nah, Lukas NMB TPPU-nya gimana? Karena KPK udah ngusut dan menyita banyak banget aset dia, kalau nggak salah sampai 100 miliar lebih. Terus yang soal Nur Hadi, itu kan kemarin Pak Asep bilang kalau sebenarnya yang dicari itu bukan senjata di rumahnya Dito Mahendra. Nah, jadi sebenarnya yang mau dicari itu apa? Apa kendaraan atau apa gitu? Terus di kasus Unila Baik, satu-satu dulu ya Mas Maria ya. Baik, terima kasih Mas Chandra. Tadi saya sampaikan bahwa tentu kebijakan KPK saat ini ketika menangani perkara korupsi, maka akan terus didalami. Kita kejar aliran uangnya, follow the money-nya terus kami kejar, gitu ya. Termasuk perkara LE ini. Ya. Saat ini kami masih fokus perkara suap dan dugaan gratifikasinya. Tentu ke depan masih banyak informasi dan data yang terus kami kembangkan, Mas Chandra ya. Baik itu pasal 2, pasal 3, bahkan kemudian undang-undang lain, TPPU. Kita tunggu nanti perkembangannya, karena kita masih fokuskan pasal suap dan gratifikasi karena terbatas dengan masa penahanan. Oke ya. Kemudian yang kedua, untuk NHD, proses penyidikan saat ini masih terus dilakukan, Mas Chandra. Jadi tentu dalam proses penyidikan, ketika kami mengkonfirmasi, kami hadirkan saksi, pasti kemudian kan banyak pertanyaan dalam BAP. Banyak informasi yang kami peroleh, kan begitu ya. Sehingga kami tindak lanjuti ke lapangan dengan melakukan upaya paksa penggeledahan. Pertanyaannya apa yang dicari? Tentu ini bagian dari strategi Mas Chandra. Kalau saya sampaikan nanti akan terganggu proses penyidikannya, yang dicari apa begitu ya. Nanti kalau sudah ketemu pasti kami sampaikan. Ya, tetapi yang pasti bahwa ketika proses penggeledahan kemarin kami menemukan 15 pucuk senjata api tadi itu ya. Dan saat ini sudah dikoordinasikan dengan pihak Mabes Polri untuk kemudian menelusuri legalitas dari senjata api dimaksud. Kemudian terkait dengan terdakwa Karomani, ya proses persidangan masih terus berjalan, Mas Chandra di sana ya. Kami terus koordinasi, kami terus komunikasi dengan tim jaksa yang menangani perkara ini. Saya kira fakta-fakta persidangan sudah cukup banyak yang menarik untuk kemudian nanti mudah-mudahan tim jaksa bisa mengkaitkan antara satu fakta dengan fakta yang lain, sehingga kemudian bisa memperoleh fakta hukum untuk menindaklanjuti siapa yang bisa dipertanggungjawabkan selanjutnya. KPK kami pastikan tidak pernah berhenti dalam satu titik. Kami terus kembangkan informasi dan data, apalagi kemudian dalam proses persidangan, yang itu sangat terbuka, teman-teman juga saya kira mengikutinya, termasuk masyarakat. Nanti ikuti dulu persidangannya ya, Mas Chandra ya, termasuk untuk Sekretaris Mahkamah Agung. Saya kira beberapa fakta yang menarik kan memang ada dugaan ya, yang bersangkutan turut serta di dalam rangkaian besar bagaimana kemudian dugaan pengurusan perkara di Mahkamah Agung ini ya, di surat dakwaan jaksa yang sudah dibacakan dan saat ini masih berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Saya kira teman-teman silakan ikuti proses persidangannya. Nanti berikutnya sama seperti Yogyakarta kemarin, ketika sudah putus kemudian dianalisis, ternyata ditemukan fakta hukum untuk pihak lain dipertanggungjawabkan, pasti kemudian kami juga tetapkan sebagai tersangka. Ya, dalam proses persidangan tentu ditunggu dulu. Kita ada proses-proses yang menuju ke sana. Oke ya, Mas Mario silakan. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Ini saya mau nanya soal LE aja nih, pengembangannya. Ini KPK nih kelihatannya cukup dibuat repot pertama. Terus kedua, kayaknya nih ada momentum yang baik untuk menyikapi kasus LE ini. Sebelumnya KPK menahan terkait tersangka penyuap Buruh Selatan. Itu proposisinya pengacara.
Nah, dikenakan pasal 21, 22. Apakah dalam kasus LE ini KPK tidak melihat adanya skenario yang kemudian memanipulasi informasi, dibilang ubi busuk lah, dibilang meninggal, ada mobil jenazah, dibilang ini nggak capek KPK. Apakah sudah cukup momentum bagi KPK untuk meningkatkan atau mengenakan atau menjerat dengan pasal 21, 22 nih? Lawyer-lawyer ini yang memang kelihatannya justru sudah pada tahap membuat skenario yang kemarin disampaikan Pak Gufron mungkin ya. Ada dibilang nanti lu sana bilang ubi busuk, kalau perlu beli ubi banyak masukin di sel tuh biar dia milih sendiri mana yang nggak busuk kan gitu. Itu gampang sebenarnya. Masukin aja ubi 3 gerobak biar pilih yang mana yang mau dimakan kan gitu. Karena kedua, berkaitan soal tadi Mas Ali bilang kepala BPN. Saya minta KPK jangan sampai menjadi apa ya? Jadi pengekor aja, jadi follower. Ini KPK nyatakan bahwa ada pejabat lain, tolong disebut aja langsung. Artinya jangan sampai Pak Mahfud yang ngomong atau netizen yang ngomong. Nggak, artinya jangan jadi follower. Saya nggak suka kalau memang ngikut-ngikut gitu loh. Ini ada kesempatan bahwa KPK berinisiatif menemukan atau melihat adanya kejanggalan atau pelanggaran yang dilakukan pejabat lain terkait harta kekayaan yang dianggap tidak wajar. Tolong disebutkan siapa pejabat tersebut, siapa namanya, rumahnya di mana, cita-citanya apa, atau kata mutiaranya apa, silakan. Nah, selanjutnya terkait deputi tadi, apakah KPK sebelum mendorong ini ke Dewas, apakah KPK melihat adanya pengkondisian yang dilakukan untuk memang mendiskreditkan Dirdik? Dilihat dari sejumlah postingan-postingan, yang like itu dicek, dan yang komen itu dicek, itu anonim semua. Itu akun-akun yang kosong. Dilakukan pengecekan tuh gampang kok, dibuka aja tuh. Yang TikTok yang like-like-nya tuh, terus yang ngomen-ngomen tuh, itu akun cloning semua. Apakah KPK sebelum melakukan memproses itu ke inspektor atau ke Dewas atau segala macam, udah melihat adanya pengkondisian itu yang dilakukan entah siapalah, impossible hand yang mengkondisikan bahwa Pak Dirdik ini dikondisikan untuk seperti itu. Apakah KPK sendiri mengetahui bahwa gaji istrinya itu lebih besar dari Pak Dirdik, karena dia memiliki kerja sebagai dokter yang mempunyai penghasilan sampingan dan beberapa kali praktik, apa itu dilihat atau KPK pernah mengetahui jejak-jejak tersebut? Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Mas Mario. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir tadi ya. Iya, oke. Ya, justru apa yang disampaikan oleh Mas Mario, informasi penting bagi kami, itulah yang terus kami dalami melalui Dewan Pengawas KPK, Mas Mario ya. Hari ini tadi baru dilakukan klarifikasi, tentu berikutnya seperti biasa Dewan Pengawas KPK tentu akan menindaklanjuti ini dengan serius, termasuk bila kemudian ada pihak-pihak lain yang perlu diklarifikasi, juga kemudian kemungkinan itu ada untuk dipanggil begitu ya. Jadi tentu kami tidak bisa sampaikan materi apa yang menjadi pemeriksaan dari Dewan Pengawas KPK. Tetapi informasi dari Mas Mario saya kira ini penting bagi kami ya, karena setiap pemeriksaan tentu kami juga harus berimbang ya, informasi-informasi ini gitu ya. Ya siapapun saya kira, tidak hanya ke Pak Dirlit saja tadi ya. Kemudian yang kedua, baik, terkait dengan pejabat lain yang juga dilakukan klarifikasi hari ini ya, yang bukan atas dasar pemberitaan. Di awal sebenarnya sudah saya sampaikan Mas Mario, 195 wajib lapor LHKPN juga Mas Mario, saya kira belum tahu siapa-siapa orangnya, di mana alamatnya dan lain-lainnya kan begitu ya. Tetapi yang pasti kami lakukan itu dan hasilnya kemudian disampaikan kepada inspektorat dari wajib lapor LHKPN tersebut begitu ya. Harapannya apa? Tentu begini teman-teman. Pemeriksaan LHKPN norma yang ada yang kemudian diberikan kepada KPK memang sebatas pemeriksaan administratif
Dan substantifnya tentu kami tetap lakukan ketika kemudian ada ketidakpatuhan di dalam melaporkan, misalnya tentu kemudian hasilnya kami sampaikan kepada inspektorat. Di sini peran penting dari inspektorat di kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, termasuk atasan langsungnya yang kemudian mendapatkan informasi dari hasil klarifikasi oleh KPK tentu menjadi penting untuk proses administratif kepegawaiannya. Karena sejauh ini ya hanya itu sanksi yang bisa diberikan. Misalnya tidak dipromosikan, tidak naik pangkat, tidak naik jabatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepegawaiannya. Sehingga ketika kemudian hasil-hasil klarifikasi semacam ini yang nantinya akan diberikan kepada inspektorat ataupun atasan langsungnya dari wajib lapor LHKPN-nya, kami berharap ada ketegasan juga dari inspektorat masing-masing, termasuk atasan langsungnya untuk memberi hukuman ataupun sanksi administratif pada yang bersangkutan. Itu ya, Mas Mario. Saya kira tidak perlu disampaikan ya, Mas Mario ya. Kemudian terkait dengan pasal 21 ataupun pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Saya kira di beberapa perkara, termasuk kemarin kami juga sudah umumkan, kami tahan advokat ya terkait dengan pasal 21 dan 22 ini. Tetapi prosesnya kan Mas Mario juga tidak tahu saya kira ya seperti apa, karena memang proses-proses penyelidikan, proses pengumpulan bahan keterangan itu tidak perlu kemudian kami sampaikan. Ya, ada batasan apa yang kemudian perlu kami sampaikan kepada teman-teman, apa yang kemudian perlu sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan KPK, tetapi dari bagian strategi dalam proses penanganan perkara tentu tidak akan pernah kami sampaikan. Sekali lagi, segala informasi dari Mas Mario tadi menjadi penting bagi kami untuk didalami, Mas Mario ya. Tunggu nanti perkembangannya ke depan, karena sekali lagi saat ini kami masih fokuskan untuk membuktikan pasal suap dan gratifikasi yang bermula dari 1 miliar, saat ini kami sudah melakukan penyitaan lebih dari 100 miliar. Gitu ya. Jadi saya kira dulu sempat ramai dinarasikan juga oleh penasihat hukumnya bahwa hanya 1 miliar yang diterima oleh LE, kan begitu ya. Tapi faktualnya hari ini kami sudah menyita kurang lebih dari 100 miliar rupiah. Saya kira itu poin pentingnya Mas Mario ya. Ya tunggu saja nanti kalau proses penyidikan pasti kami umumkan. Seperti hari ini kami umumkan 2 perkara kan. GS sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU, kemudian di Yogyakarta kami tetapkan 1 orang juga sebagai tersangka ya. Ketika proses penyidikan pasti kami akan umumkan ya. Silakan yang lain, ada lagi? Oke, silakan, Mbak. Halo. Saya Wahyu, Pak, dari Rakyat Merdeka. Terkait Kepala BPN Jaktim Pak Sudarman Harja, yang ingin saya tanyakan satu, istrinya kan tadi disebut mendampingi ya Pak. Itu mendampingi aja atau juga menjadi subjek pemberkasan di LHKPN atau turut ditanya-tanya penyidik. Yang kedua, 2022 kan belum ada laporan LHKPN dari beliau ya. Untuk tahun 2022 kemarin kan. Ya saya minta tanggapannya dari KPK karena kan sebentar lagi udah mau akhir nih Pak. Sementara dia sibuk kan udah sibuk di sini Pak. Pasti kan udah pusing. Yang ketiga, istrinya kan sebagai model dan bintang iklan sama dokter gigi ya, sejauh ini. Apakah dia itu sudah juga termasuk dilaporkan di LHKPN 2021? Oke, itu aja. Terima kasih Pak. Sekalian Mbak, silakan. Iya, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Yayan dari forum keadilan.com, mau menanyakan terkait kasusnya Andi Pramono sudah sampai mana Pak? Kemudian kan rumahnya yang di Cibubur katanya punya orang tuanya. Apakah nanti orang tuanya akan diperiksa dan kapan gitu diperiksa? Sama anaknya juga apa akan diperiksa dan jadwalnya? Terima kasih.
tahu akan mendorong Polri untuk melakukan pemeriksaan. Lalu yang kedua Pak, terkait kasus Lukas NMB, belakangan kan KPK sempat ya memanggil Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid. Nah, Pak Ali juga belakangan bilang kebutuhan untuk materi pernyataan Arsyad Rashid ini sudah disampaikan oleh saksi lain. Banyak juga masyarakat yang menanggapinya Pak. Masyarakat berpikir buat apa KPK memanggil dan mangkir tetapi tidak dibutuhkan keterangannya seperti itu Pak. Apakah KPK ke depannya akan berpeluang atau akan memanggil Ketum Kadin ini Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya. Terakhir Pak. Oh ada lagi, Iya, silakan. terakhir untuk yang ini Pak, pemeriksaan saksi TPK, saya Alfiandi dari Info Indonesia. Pemeriksaan soal TPK pengadaan material pembangunan tank 1 Pak dari Angkatan Laut, itu untuk saksinya dari Cahyono Rusdianto, itu terminnya kan sudah 75% Pak, sedangkan progresnya katanya 35%. Betul nggak terminnya itu sudah masuk di 75% dan sekarang perkembangan dari pemeriksaan itu sudah sampai mana Pak? Baik, cukup ya. Oke, cukup ya. Baik, baik terkait dengan klarifikasi SH hari ini tadi masih berlangsung ya. Mudah-mudahan nanti sebelum jam 6 sudah selesai. Untuk LHKPN 2022 tentu nanti batas maksimalnya kan di tanggal 31 Maret 2023 ya. Baru kemudian KPK melakukan verifikasi, kemudian kalau kemudian ada LHKPN wajib lapor yang tidak sesuai dengan profilnya misalnya pasti kemudian dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi juga gitu ya. Kemudian ya betul hari ini kami undang yang bersangkutan dan juga istrinya. Jadi istrinya juga termasuk yang diklarifikasi gitu ya oleh tim. Saat ini masih berlangsung, keduanya dilakukan klarifikasi oleh tim. Ya, tentu tadi sudah di awal sudah disampaikan ya terkait apa? Tentu tadi terkait dengan harta kekayaan yang sudah dilaporkannya di dalam LHKPN. Jadi di dalam LHKPN itu sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari forumkeadilan.com tadi itu, kan di sana ketika wajib lapor LHKPN mengisi formulir LHKPN itu ada beberapa informasi yang perlu dijawab di sana ya. Misalnya perolehannya tahun berapa, sumbernya dari mana, kemudian atas nama siapa. Nah di sana ada formulir atas nama itu ada 3, yaitu dirinya, istrinya, ataupun anaknya, gitu ya. Dan yang terpenting adalah kemudian dilampirkan bukti-buktinya. Kalau misalnya dari perolehan sendiri misalnya jual beli, maka dilampirkan akte jual beli aset itu. Katakanlah misalnya tanah ya, maka dilampirkan sertifikatnya ataupun akte jual belinya. Bagaimana kalau kemudian belum balik nama misalnya? Ya cantumkan di situ bahwa aset itu belum balik nama dengan alasan ABC misalnya, di situ dicantumkan. Nah ini sebagai bentuk keterbukaan, sebagai bentuk transparansi begitu kan, dari wajib lapor untuk melaporkan harta kekayaannya. Nah termasuk tadi apakah akan juga diklarifikasi ke keluarganya? Ya kemarin kan sudah disampaikan ya, ada tim LHKPN juga ke Makassar ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap aset-asetnya. Nanti update-nya kami akan sampaikan dari Kedeputian Pencegahan ya. Kemudian terkait dengan tidak ada di LHKPN tadi Mas Jamal ya. Kami baru terinfo, nanti kami akan cek apa betul seperti itu ya. Tetapi yang pasti kemarin kan sempat ramai ya di Kementerian Sekretariat Negara ya, kan ada Kasubag salah satu di sana, itu memang betul tidak ada di LHKPN karena belum termasuk wajib lapor LHKPN kepada KPK. Tetapi perlu juga teman-teman pahami ya, di samping ada wajib lapor LHKPN, katakanlah eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan pejabat-pejabat lainnya yang ditentukan oleh aturan, ada wajib namanya laporan harta kekayaan aparatur sipil negara gitu. Jadi itu di masing-masing kementerian ada gitu. Sehingga semestinya memang dari kementerian, dan kami yakin dari kementerian inspektoratnya akan melakukan klarifikasi terhadap harta kekayaan yang dilaporkan dalam bentuk laporan kekayaan ASN. Itu ada ya di masing-masing kementerian. Itu ada.
Ya, kalau yang wajib lapor ke KPK, kayak LHKPN KPK, kan gitu ya. Seperti eselon 1-nya, eselon 2, eselon 3, dan ada beberapa pejabat tertentu, itu kemudian wajib lapor kepada KPK, ya, LHKPN. Tapi laporan harta ASN itu juga ada, gitu, yang itu kemudian di sana ada peran inspektorat ya untuk memantau perkembangan dari kewajiban kepatuhan setiap ASN untuk melaporkan harta kekayaannya di masing-masing kementerian dan lembaga. Lagi-lagi di sini peran penting inspektorat dan atasan langsungnya ketika melakukan pengawasan terhadap harta kekayaan masing-masing ASN di kementerian atau lembaga ataupun BUMN, BUMD dan pemerintahan daerah. Iya, tadi sudah terjawab, Mas. Kami akan cek kalau memang itu tidak ada ya. Kemudian, oke, saksi dari Kadin tadi ya, Mas Jamal. Jadi saat itu kan memang dipanggil bersamaan dengan saksi lain juga ya, harapannya bisa saling memberikan informasi yang kami butuhkan, begitu ya. Tetapi kemudian yang bersangkutan kan memang ada konfirmasi sedang melakukan ibadah umroh ya saat itu, sehingga diterangkanlah oleh saksi yang lain, begitu ya, apa yang dibutuhkan oleh tim penyidik KPK. Bukan. Sehingga kemudian di dalam proses penyidikan ketika keterangan yang dibutuhkan dari seorang saksi itu pasti kemudian ya cukup karena 10 orang saksi ketika memberikan keterangan maka satu alat bukti itu ya. Efektivitasnya justru kemudian menjadi pertanyaan ketika kemudian satu fakta diterangkan lebih dari 10 orang misalnya padahal itu hanya satu alat bukti. Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan KPK ketika sudah diterangkan oleh pihak lain dan itu cukup untuk membuktikan fakta-fakta perbuatan dari para tersangka, tentu kemudian kami beralih kepada fakta lain dengan memanggil saksi lain, begitu ya, yang kemudian untuk mensinkronkan fakta yang sudah diperoleh dari saksi yang kami butuhkan itu. Begitu ya, Mas Jamal. Saya pikir penjelasan ini cukup. Kemudian tadi yang terakhir untuk pengadaan tadi ya, tank angkut ya. Saya belum mendapatkan informasi sepanjang apa kemudian termin itu sudah dilakukan, apakah sampai 75% misalnya. Saya tadi belum paham, itu keterangan dari siapa, Mas? Enggak, yang 75%-nya. Oh, oke. Artinya itu adalah di luar dari proses yang ataupun pemeriksaan yang dilakukan, karena kami pasti tidak akan sampaikan materi dari proses penyidikan, Mas ya. Kalau kemudian itu ada informasi demikian, terima kasih. Saya kira ini nanti kami akan sampaikan kepada tim penyidik ya, bahwa kemudian ada data pembanding yang bahwa itu sudah dilaksanakan misalnya 75%. Apakah benar itu, maka akan kami dalami lebih lanjut dalam proses penyidikan. Proses penyidikan yang pasti masih tetap berjalan, masih terus berjalan. Nanti pada saatnya kami akan umumkan siapa tersangkanya, konstruksinya perbuatannya seperti apa, perannya apa, termasuk pasal-pasalnya. Ya, ditunggu dulu karena saat ini masih berjalan. Tapi kami pastikan setiap perkembangan dari perkara itu, ketika misalnya kami memanggil saksi, kami akan sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman semuanya. Ya, saya kira cukup ya teman-teman, sudah terjawab semua untuk hari ini. Kami beri kesempatan terakhir, tidak ada ya, cukup. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.